Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya yang akan bergabung baik secara online maupun offline. Kita kembali pagi ini belajar teologi sistematika. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi ini, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas hari yang baru lagi Tuhan Yesus Engkau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu boleh menjadi bagian hidup kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Kalau Engkau kembali lagi berikan kami kerinduan, semangat yang baru untuk kami kembali belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu Tuhan, terangi mata hati kami Tuhan Yesus. Biar kami Tuhan mengerti apa yang kami pelajari, kami dengar Tuhan. Biar apa yang kami pelajari pagi ini Tuhan Yesus, biar kami boleh hidupi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga Tuhan Yesus hamba-Mu yang akan memaparkan kebenaran firman-Mu. Biar yang hamba-Mu baca, dengar Tuhan, biarlah itu semua hikmat daripadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau terus mengurapi Tuhan Yesus hamba-Mu. Biar Engkau terus pakai luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami. Mungkin saat pagi hari ini mereka sibuk Tuhan Yesus. Tapi mereka rindu melihat rekaman Tuhan Yesus secara offline. Tuhan berkati mereka juga, berikan mereka juga kerinduan dan semangat yang sama Tuhan daripadamu, untuk mereka mendengar kebenaran firman-Mu, untuk mereka menghidupi setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau terus mengampuni salah dosa kami, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali kita belajar firman Tuhan. Kita masuk ke bagian 9 dari doktrin dosa, pokok bahasan, konsekuensi dosa, bagian pertama. Jumat depan kita belajar konsekuensi dosa bagian 2 tentang kematian, yang merupakan akhir dari pembahasan kita perihal doktrin dosa. Pagi hari ini kita sama-sama belajar tentang betapa destruktifnya, merusaknya dosa. Kita pun belajar tentang begitu luas dan rumitnya dampak dosa, sehingga kita tidak lagi menganggap remeh dosa dan semakin bergantung pada apa yang firman katakan, apa yang Roh Kudus ajarkan tentang dosa. Kita bergantung pada firman dan Roh Kudus dalam menyikapi dosa. Kita tahu bersama bahwa terus kita diingatkan menjadi kerinduan kita bersama agar pembelajaran dosa tidak menghasilkan hanya sebatas takut dan gentar, tetapi pembahasan khususnya tentang konsekuensi dosa itu juga membawa kita kepada respon yang alkitabiah, yaitu cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada sesama.
Itu yang sama-sama kita rindukan, karena saat kita sebatas takut terhadap hukuman dosa, tentu itu bukan keseluruhan Alkitab, puji Tuhan. Kita lihat konsekuensi dosa dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu vonis bersalah dan hukuman dosa. Vonis bersalah dan hukuman dosa. Vonis bersalah. Kita bisa bandingkan dengan seorang hakim yang menjatuhkan vonis atas seorang terdakwa. Dapat dibedakan, pertama, vonis yang dijatuhkan atas pribadi, kedua, vonis bersalah atas komunitas. Jadi saat kita belajar tentang vonis pun bisa dibagi dua, vonis bersalah atas pribadi dan atas komunitas. Contoh, vonis bersalah dari seorang hakim, yaitu Allah sendiri terhadap perseorangan, di dalam Yakobus 2 ayat 10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ia guilty, bersalah, divonis bersalah terhadap seluruhnya. Satu saja bagian dari hukum diabaikan, dilanggar, maka ia guilty, dinyatakan bersalah, divonis bersalah terhadap seluruhnya. Kemudian contoh dosa atau vonis bersalah atas komunitas. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini, Abraham, terhadap kami? Mudah sekali terjadi. Salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan, guilty, vonis bersalah atas kami, satu bangsa, satu kota. Ini contoh vonis bersalah atas sebuah komunitas. Jadi ada dua, vonis bersalah itu atas perseorangan dan atas sebuah komunitas. Kita ingat bagaimana satu dosa bisa membuat sebuah gereja dianggap bersalah, sebuah komunitas rohani dianggap bersalah jika komunitas tersebut tidak membereskan dosa dari seorang. Ini yang kita belajar sama-sama. Jadi bukan hanya tentang vonis bersalah atas perseorangan satu individu, tetapi ada pula dalam Alkitab apa yang Alkitab ajarkan, apa yang Allah terapkan, ada yang namanya vonis bersalah atas komunitas. Kemudian vonis bersalah pun bisa dibagi ke dalam vonis objektif dan vonis subjektif. Tadi atas perseorangan dan komunitas, sekarang objektif dan subjektif. Objektif itu menunjuk pada tindakan pelanggaran yang disadari ataupun tidak disadari oleh si pelaku. Jadi poinnya adalah tindakan. Nah, kalau vonis subjektif itu menunjuk pada rasa bersalah. Selanjutnya kita masih dalami betapa rumitnya, betapa bercabang-cabangnya konsekuensi dosa itu. Saat kita bersalah, berdosa, itu tadi ya, pertama itu tindakan, entah kepada Tuhan, itu yang terutama, juga menyakiti sesama, itu pun membawa kita kepada rasa bersalah. Nah, rasa bersalah pun ada dua, yaitu yang tulus dan yang munafik.
Kita percaya sesuai dengan apa yang firman Tuhan jelaskan, rasa bersalah yang tulus, benar-benar tulus itu menuntun kepada pertobatan yang sesungguhnya. Ini Daud dalam pergumulannya dengan dosa, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Sadar. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku, bergumul terhadap engkau. Engkau sajalah. Aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Namun supaya ternyata engkau adil dalam putusan, bersih dalam penghukuman. Ini contoh dari rasa bersalah yang tulus, yang menghasilkan pertobatan sejati. Rasa bersalah tak tulus berfokus pada penampilan lahiriah, tidak tuntas memahami realita dosa yang sesungguhnya, hanya takut pada hukuman, takut tertangkap basah, takut dipermalukan, baik oleh Allah juga oleh sesama, takut. Sehingga semua serba lahiriah. Koyakanlah hatimu, jangan pakaianmu. Ini yang sering terjadi dalam rasa bersalah tak tulus. Rasa bersalah hanya karena takut akan hukuman. Kita nggak mengoyakkan hati, hanya melakukan ritual atau tradisi saat itu mengoyakkan pakaian. Hati nggak benar rasa bersalah. Hanya supaya terhindar dari hukuman Allah, mengoyakkan pakaian sebagai tradisi. Diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Alkitab bahwa mengoyakkan pakaian itu lambang pengoyakan hati, hati yang menyesal. Namun saat itu sudah menjadi tradisi, Allah pun gak berkenan dengan tradisi ini. Tradisi mengoyakkan pakaian sebagai lambang mengoyakkan hati. Karena yang dilambangkan, hati yang koyak nggak terjadi dalam hidup orang tersebut. Karena itu, firman Tuhan katakan di bagian ini, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Seringkali banyak kali kita manusia seperti Firaun. Dengan polanya, ia berbuat jahat terhadap umat Allah. Ia dan bangsanya, Allah menimpakan tulah ke atas mereka. Kemudian Firaun minta Musa berdoa kepada Allah supaya tulah diangkat. Tulah berhenti, namun Firaun kembali kepada dosanya. Ini pola dari rasa bersalah yang tidak tulus, yang hanya fokus pada hukuman, pada ganjaran, sehingga terus dan terus berfokus pada penampilan lahiriah dari bersalah, rasa bersalah. Tentu orang-orang seperti ini, bahkan kita seringkali tergoda untuk melakukan hal ini dengan kita berpikir bahwa Allah bisa kita tipu, Allah bisa kita bohongi. Tetapi di dalam pemahaman yang serius, yang benar terhadap kebenaran firman Tuhan, kita tahu pengoyakan pakaian itu akan menjadi sia-sia, hanya akan mempermalukan kita jika tidak disertai dengan hati yang tulus, pertobatan yang tulus. Sehingga rasa bersalah tak tulus hanya melahirkan pertobatan sementara. Meski mungkin disertai dengan depresi dan pemikiran ingin bunuh diri. Itu nggak menjamin bahwa seorang bertobat secara tulus
Pertobatan sejati ditandai oleh perubahan hidup yang bersifat internal, nyata, dan menetap. Inilah buahnya. Kita menilai dari buahnya. Bukan karena seseorang begitu dihantui oleh rasa bersalah sehingga ia ingin bunuh diri, itu merupakan ciri dari rasa bersalah yang tulus, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana buahnya dari rasa bersalah yang menghantui seseorang. Itu yang sama-sama kita belajar pagi hari ini, supaya kita bisa lebih lagi menyikapi orang-orang sesama yang share kepada kita tentang rasa bersalah. Puji Tuhan. Tentu aspek-aspek yang lebih rumit yang dipelajari dalam psikologi Kristen, yang dipelajari tentang bagaimana kita melakukan konseling, itu perlu kita dalami. Tapi pagi hari ini kita lihat bahwa rasa bersalah itu harus disikapi dengan tepat, dengan benar, agar kita bisa menuntun sesama kepada pertobatan yang sejati. Masuk ke hukuman dosa. Penalti atau hukuman atas dosa merupakan konsekuensi yang adil. Dijatuhkan oleh hakim yang adil melalui pertimbangan sempurna terhadap dosa dari si pelaku dosa, dari si terdakwa. Hakim yang maha tahu, maha bijaksana, melakukan pertimbangan-pertimbangan secara sempurna, barulah menjatuhkan vonis. Jadi apapun yang kita derita sebagai orang-orang berdosa, sebagai bentuk hukuman atas dosa-dosa kita, itu pasti adil. Kita saja yang kadang-kadang bahkan seringkali merasa nggak adil. Tapi sesungguhnya apapun bentuk hukuman yang Allah berikan itu adil. Ini tentu mengajari kita untuk belajar mengerti rencana Tuhan, tetap percaya apa maksud baik Tuhan, dan bisa bersyukur bahkan di dalam hukuman yang Tuhan berikan. Ada dua hukuman, yaitu hukuman natural, alamiah, hukuman positif. Hukuman natural menunjuk pada penderitaan alamiah. Dapat dikatakan nggak langsung dari Allah, tidak secara supranatural. Contoh, penyakit seksual akibat seks bebas. Contoh, virus HIV akibat penyalahgunaan obat bius. Itu di sisi lain ada hukuman yang bersifat positif, menunjuk pada hukuman yang Tuhan jatuhkan secara supranatural, melebihi, melampaui yang bersifat alamiah, dapat dalam bentuk kematian mendadak seperti Ananias dan Safira, ataupun dalam bentuk perlahan lewat penyakit seperti jemaat-jemaat Korintus yang menyalahgunakan perjamuan suci. Kita sudah belajar di bedah buku 1 Korintus. Kemudian kita lihat tujuan hukuman dosa. Tujuan hukuman dosa. Pertama, menjalankan pembalasan yang merupakan hak Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Apa yang kita lakukan terhadap orang lain, meski orang tersebut tidak membalaskannya kepada kita, namun
pasti dibalaskan. Apalagi saat kita sudah mengenal kebenaran, pasti akan dibalaskan oleh Tuhan atas kita, apa yang kita perbuat terhadap orang lain, yang menyakiti hati orang lain. Kedua, tujuan hukuman tindakan penebusan untuk pengampunan pihak yang berdosa. Tentu ini dilakukan secara sempurna oleh Yesus Kristus di Kalvari. Allah Maha Kudus menjatuhkan hukuman atas anaknya agar kita manusia berdosa bisa kembali kepada Allah Maha Kudus. 3. Untuk membuat pihak bersalah memberikan ganti rugi semestinya. Ini merupakan bukti nyata dari pekerjaan ilahi dalam hidup seorang berdosa. Allah bisa membuat ganjaran hukuman itu membuat seseorang sadar akan dosanya dan memberikan ganti rugi dengan sewajarnya. Tetapi Sakius dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Rasa bersalah yang membawa kepada pertobatan yang diderita, yang dialami oleh Sakius, rasa bersalah tersebut tulus, itu menghasilkan komitmen, niat tulus untuk memberikan ganti rugi semestinya. Keempat, untuk membuat jera orang berdosa. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, yang kau ajari dari Taurat-Mu. Ini tentu bagian-bagian yang kembali dan kembali mengingatkan kita bahwa pembelajaran tentang konsekuensi, ganjaran, hukuman dosa jangan hanya membuat kita sekadar takut, tetapi bagaimana kita bisa memandang Bapa, Allah sebagai Bapa yang begitu ingin anak-anaknya semakin dewasa. Itu akan menumbuhkan cinta tentunya. Respon yang semestinya saat kita bisa mengerti bahwa Allah sangat sayang kepada kita, dan karena itu saat kita salah Dia hajar, itu akan menumbuhkan cinta kita kepada Bapa Surgawi. Lagi dan lagi kita sama-sama mau ingat dan ingat tujuan pembelajaran dosa dan khususnya konsekuensi dosa, jangan hanya sebatas kita takut. Kelima, hukuman dosa ditujukan untuk menjadi peringatan bagi pihak lain agar tidak melakukan dosa yang sama. Semuanya ini telah menimpa mereka, bangsa Israel, sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Supaya kita tidak mengulangi, meneladani dosa bangsa Israel. Hukuman menimpa mereka. Dampak dosa. Kita sudah lihat tentang hukuman dosa, dan sebelumnya tentang vonis bersalah, termasuk pada dampak dosa, termasuk dalam kelompok besar konsekuensi dosa. Dampak dosa itu sangat kompleks.
dapat kita coba pahami dengan menggolongkannya berdasarkan terhadap siapa, terhadap apa, dan dalam hal apa saja dosa itu berdampak. Pertama, dosa terhadap Allah. Dampaknya apa? Alkitab menjelaskan bahwa kehadiran dosa itu memunculkan, mewahyukan bagaimana kebencian Allah terhadap dosa. Sebelum dosa hadir di Taman Eden, belum muncul kebencian Allah terhadap dosa. Tapi ketika hadir di Taman Eden, saat itulah muncul nyata bagaimana Allah membenci dosa. Dan bahwa dalam keadilan dan kemahatauannya, Allah sama sekali nggak mungkin kompromi terhadap dosa. Di dalam kekudusannya, nggak mungkin Allah kompromi dengan dosa. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Mungkin jika kita hubungkan dengan bahasan minggu lalu, orang yang mencintai dosa sebagai salah satu ciri dari dosa yang tidak bisa diampuni. Tuhan membenci orang-orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Udah enggak ada lagi rasa bersalah. Udah enggak ada lagi khawatir dan takut terhadap dosa yang tidak bisa diampuni. Orang-orang fasik udah begitu menyukai, menikmati dosa. Menikmati, mencintai kekerasan. Ini menjadi contoh yang kita berikan tentang bagaimana bencinya Allah terhadap dosa. Namun di bagian lain kita bersyukur, kita pun menyingkapkan kesabaran Allah terhadap orang-orang berdosa. Dan terlebih lagi keinginannya untuk membawa kembali orang berdosa ke dalam hubungan yang indah dengan Dia. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Lewat ayat ini, di dalam ilham Roh Kudus, Rasul Petrus menyingkapkan, memberi info kepada seluruh pembaca suratnya. Allah sangat ingin semua orang bertobat. Tapi tentu Ia nggak mau manusia seperti robot yang dikendalikan untuk bertobat. Allah menyediakan segala sarana untuk manusia kembali kepadanya. Tetapi tentu Allah tidak ingin manusia seperti robot. Allah tetap dalam koridor tertentu, dalam batasan tertentu memberi kebebasan bagi manusia untuk memilih. Allah sangat ingin supaya nggak ada yang binasa. Sehingga kalau kita artikan, jabarkan sesuai dengan ayat ini, saat
orang ada yang binasa. Itu memang keputusannya. Itu memang keinginannya. Itu kesukaannya terhadap dosa sehingga menghasilkan kebinasaan. Ini yang kita sama-sama belajar dan kita mau pahami. Di sisi lain, Allah benci terhadap dosa, namun di sisi lain lagi, Allah pun sabar terhadap orang-orang berdosa, bahkan ingin manusia berdosa kembali kepadanya. Puji Tuhan. Kemudian kita lihat bahwa Allah pun hancur hati saat melihat dosa. Karena dosa membuat manusia itu jauh dari hadapan, jauh dari hadiratnya. Dosa membuat orang-orang atau manusia terhilang dari hadiratnya. Dan untuk itu, Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Inilah dampak dosa dalam perspektif Allah, dalam pemandangan Allah. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel. Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim. Hatiku berbalik dalam diriku. Ini menunjukkan hancur hatinya Allah. Belas kasihanku bangkit serentak. Betapa besar kasih Allah. Betapa rindu hati Allah untuk manusia berdosa kembali ke dalam hadirat-Nya yang Maha Kudus. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Betapa hancur hati Allah melihat dosa yang meratapi orang-orang yang terhilang dari hadirat-Nya. Dan ia memberikan anaknya yang tunggal untuk membawa orang-orang berdosa kembali kepada hadirat-Nya. Kembali ke bawah naungan sayap-Nya. Kita lanjutkan tentang dampak dosa. Kita sudah lihat dalam yang pertama, dampak dosa terhadap Allah. Kemudian, terhadap interaksi antar manusia, sesama manusia. Diawali dari menyimpangnya hubungan Adam Hawa akibat dosa yang saling menyalahkan. Alkitab dan sejarah mencatat banyaknya pelaku kejahatan maupun para korban kejahatan. Alkitab dan sejarah kemanusiaan mencatat
di dalam interaksi hubungan antar manusia, terlalu banyak kejahatan yang dilakukan, sehingga menyebabkan luka demi luka dari korban kejahatan tersebut. Inilah yang dosa lakukan kepada manusia, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Inilah yang terjadi di sepanjang sejarah kemanusiaan. Ada pelaku-pelaku kejahatan yang membuat manusia lainnya, sesama manusia, menderita. Ini contoh perilaku tindakan kejahatan. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Tuhan Yesus tolong dan tolong kita. Dosa dan dampaknya memang kompleks. Tetapi Tuhan Yesus tolong banget kita supaya kita dapat meminimalkan, tidak membiarkan pekerjaan dosa, dampak dosa menjadi luar biasa di hidup kita. Ini tentu menjadi doa kita sama-sama. Supaya sungguh kekristenan yang kita jalani itu menjadi berkat. Sehingga dicontohkan di bagian ini, saat kita menjadi atasan, menjadi bos, menjadi pengusaha yang menggaji pegawai, kita sungguh-sungguh dapat menjadi saksi Kristus. Kita sungguh-sungguh bisa menyatakan kepada dunia bahwa kita memiliki pertobatan yang sejati. Bahwa dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Kita memang belum sempurna. Tapi ada hal-hal yang benar-benar dapat kita lakukan saat kita punya rasa bersalah tulus, punya pertobatan yang sejati. Puji Tuhan. Selanjutnya, kita sudah memasuki bagian-bagian akhir dari pembelajaran kita pagi hari ini. Kita masuk kepada dampak yang ketiga. Tadi pertama kepada Allah, kemudian secara sosial, antar hubungan manusia, kemudian ketiga adalah, tidak keluar nyata ya. Ketiga terhadap alam. Terlewat berarti ini. Terhadap alam. Kerusakan alam dan semua permasalahan yang terkait dengannya tak bisa dipisahkan dari pekerjaan dosa. Kerusakan alam. Jadi terhadap Allah, terhadap interaksi sesama manusia, terhadap alam. Keempat baru yang paling kompleks adalah terhadap manusia, terhadap keberadaan kita ini sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling mulia, ciptaan yang paling agung ini, dampak dosa justru paling kompleks, paling luas, paling dalam. Kita sudah sering diingatkan bagaimana dosa itu menjangkau neproi kita, bagian terdalam di hidup kita, ginjal kita. Bukan hanya dalam, pekerjaan dosa pun luas dan rumit, lebih rumit dari
kusutnya benang. Dan ini salah satu bentuk paling rumit dari dosa, dari pekerjaan, dari dampak dosa. Dosa boleh begitu merusak, tetapi bagi manusia, ada saat dosa itu menyenangkan. Dosa itu memberi kenikmatan. Ini kan membuat kita menyadari bahwa dosa itu kompleks banget. Rumit, lebih rumit dari komputer paling canggih. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ini yang Alkitab singkapkan. Dosa seberapapun destruktifnya, mengerikan, bersifat menghancurkan, tetapi ada sisi-sisi nikmatnya. Ini yang pertama. Kita lihat juga bahwa dosa bahkan mampu membuat manusia melihat kejahatan sebagai kebaikan, memperlakukan kebaikan sebagai kejahatan. Memahami kejahatan sebagai kebenaran, memperlakukan kebenaran sebagai kejahatan. Sekali lagi dalam bagian-bagian ini kita akan melihat, kita akan disadarkan seharusnya betapa kompleksnya dosa itu. Sehingga saat kita dibuat dosa untuk melihat kejahatan sebagai sesuatu yang baik, ini jelas-jelas tidak sesuai dengan kebenaran firman. Ini jelas-jelas melukai sesama manusia. Tetapi bisa kita lihat sebagai sebuah kebaikan. Sebaliknya sesuatu yang benar. Ini firman Tuhan ajarkan. Ini memberkati sesama. Namun kan tidak sesuai dengan daging kita, dengan kecenderungan kita, dengan logika rasio kita. Kita anggap ini sebagai keburukan, kejahatan. Sehingga kebenaran pun diselewengkan, dosa tidak disadari dan tidak diakui. Celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Celaka kita semua. Saat kita nggak sungguh-sungguh dalam firman, sehingga mungkin dalam kebodohan kita menganggap benar apa yang salah, menganggap salah apa yang benar. Celaka kita. Karena itu terus dan terus sebagai tujuan pembelajaran kita pagi hari ini, kita mau bergantung pada firman dan Roh Kudus dalam menyikapi dosa. Terakhir, dosa itu merupakan kehampaan, futility, vanity, kesia-siaan. Useless. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Useless, bukan useful. Useful amat sangat berguna. Hidup kita berdampak, berguna. Useful, penuh dengan dampak. Syarat limpah dengan kegunaan. Itulah hidup yang dikuasai oleh
firman dan Roh Kudus. Sebaliknya hidup yang dipimpin oleh dosa itu useless, nggak ada gunanya. Ini tentu menjadi peringatan bagi kita, khususnya bagi orang-orang yang merasa diri banyak melayani, merasa diri banyak memberi. Ini pembelajaran yang berharga bagi kita. Sebanyak apapun sumbangsi kita secara lahiriah, itu sia-sia saat tidak bersumber dari hati yang bersih, hati yang terpusat pada Kristus. Terlalu banyak contoh. Orang yang banyak melayani, orang yang banyak memberi. Namun dengan motivasi untuk membanggakan diri, untuk diakui, untuk dihormati, itu hanya akan menghasilkan kesia-siaan, useless, ketiadagunaan. Sebaliknya kita percaya, mungkin pelayanan kita masih terbatas sesuai dengan talenta karunia, potensi yang Tuhan percayakan. Pemberian kita pun terbatas. Tetapi karena berasal dari motivasi yang benar, yang tulus, itu useful. Sama bahkan terlebih Tuhan itu merasakan manfaat dari hidup kita, manfaat dari pelayanan kita, manfaat dari pemberian kita. Itulah pentingnya menjaga hati tetap benar, tulus di hadapan Tuhan. Dosa yang merupakan kehampaan itu dilambangkan oleh penulis Perjanjian Lama, baik oleh Hosea maupun oleh Amos, sebagai rumah kesia-siaan. Bukan rumah Allah, rumah yang dipimpin Allah, tetapi rumah yang dipenuhi kesia-siaan. Jika engkau ini berzina, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah naik ke Bet Awen. Awen, bahasa Ibrani yang memiliki arti kesia-siaan, kehampaan, emptiness, kekosongan, uselessness, ketiadagunaan. Ini perjanjian lama. Dalam perjanjian baru ada satu ayat. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Tuhan Yesus tolong pembelajaran pagi hari ini benar-benar melengkapi kita, membawa kita, menggerakkan kita, mendorong kita untuk lebih lagi mengandalkan firman dan Roh Kudus. Pembelajaran tentang konsekuensi dosa. Jangan sampai hanya menghasilkan rasa takut dan gentar, tapi kiranya pembelajaran kita pagi hari ini mendorong kita untuk menghidupi seluruh kebenaran firman di dalam ketergantungan kepada Roh Kudus. Di dalamnya, sesuai dengan firman, sesuai dengan apa yang firman ajarkan, maka cinta kita semakin bertumbuh kepada Allah yang sudah menebus kita. Kita pun akan semakin memiliki hubungan semakin erat, memiliki hubungan yang semakin erat dengan Allah di dalam nama Yesus Kristus. Cinta kita bertambah,
karena kita mengerti apa yang Allah lakukan terhadap dosa kita, bagaimana Allah bersikap terhadap dosa kita, tentang bagaimana isi hati Allah terhadap dosa yang sudah mencemari kita, itu akan membangkitkan cinta dan cinta kita, itu akan menghasilkan hubungan yang semakin erat dengan Allah kita dalam nama Yesus Kristus. Tuhan akan semakin nyata bagi kita. Pembelaannya semakin nyata, perkenanannya semakin nyata, peneguhan demi peneguhan semakin nyata dalam hidup kita. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, pembelajaran kita pagi ini mengingatkan kita untuk kita terus bergantung kepada firman dan Roh Kudus dalam kita menyikapi dosa, biar supaya kita tidak lagi melakukan setiap kesia-siaan dalam hidup kita. Kita akan tutup pembelajaran kita pagi ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur atas pembelajaran pagi ini Tuhan. Engkau kembali mengingatkan kami Tuhan Yesus, untuk kami boleh terus bergantung kepada firman-Mu, kepada Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Untuk kami Tuhan menyikapi setiap dosa yang kami perbuat Tuhan Yesus. Oh, itu adalah kesia-siaan dalam hidup kami Tuhan. Biar kami boleh terus hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan. Biar hidup kami boleh dari hari ke hari melekat kepadamu Tuhan. Sehingga dalam pelayanan kami, sehingga dalam pemberian kami, apapun Tuhan yang kami lakukan dalam kami melayani, itu boleh menyenangkan hati-Mu. Biar kami boleh terus Tuhan merasakan hangatnya pelukan-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus ini semua daripada-Mu Tuhan. Biar Engkau memperlengkapi kami lagi Tuhan Yesus, untuk lebih lagi Tuhan mengandalkan Engkau, bergantung terus kepada firman dan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik buat kami. Kami Tuhan Yesus menyerahkan pembelajaran pagi ini Tuhan Yesus. Ajar kami terus untuk kami mengerti, menyikapi dengan benar, menghidupi Tuhan setiap firman-Mu yang kami dengar saat pagi hari ini. Terlebih Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang akan melihat dalam rekaman kami. Engkau juga berkati mereka. Engkau juga Tuhan Yesus, apa yang mereka dengar nanti Tuhan Yesus itu boleh menjadi Tuhan Yesus kekuatan buat hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Kami serahkan Tuhan Yesus sisa hari ini ke dalam tangan-Mu di hari yang baru ini Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu. Dalam setiap aktivitas jemaat-jemaat-Mu juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur saat pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus. Dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.